Shalom seluruh warga kerajaan. Firman Allah menunjukkan di dalam 2 Timotius pasal ketiga, bagaimana barang siapa yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat sebelumnya diterangkan oleh Rasul Paulus, tetapi engkau berbeda dengan orang-orang dunia pada akhir zaman ini. Engkau mengikuti cara hidupku, pengajaranku, kesucian, ketekunan, menghadapi segala macam pencobaan dan ancaman. Karena jangan heran anakku, karena orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Nama Tuhan Yesus sendiri adalah a man of sorrow. Yesaya 53 sampai dengan hari ini, orang-orang Israel bingung. Mengapa Mesias menderita? Bukan dia the all-powerful king, all-powerful Messiah. Tetapi dengan jelas, saudaraku, raja itu menderita untuk kita. Kalau suffering for the king, ya kita seharusnya bisa begitu, bisa mengerti ya. But the king suffering for us. Ada sebuah cerita yang sangat menyentuh hati. Satu hari raja dengan seorang ajudannya, seorang hambanya. Pada saat itu terpisah karena itu dalam keadaan perang, dikejar oleh serigala-serigala kelaparan. Dan saat itu maka hambanya berkata, Tuanku, biarlah Tuanku dilindungi oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan dirinya supaya Tuannya mendapat kesempatan melarikan diri dan dia dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang buas itu. This is a wonderful story. Tetapi itu bukan, saudaraku, bukan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah sang raja yang berkata, hambaku, I give you the second chance. I will die for you. I will suffer for you. Lalu raja itu yang begitu mulia menyerahkan dirinya dan dihancurkan oleh serigala-serigala yang buas. Itu yang terjadi mulai dari saudaraku ketika dia mulai pelayanan, segala fitnah dikatakan dirasuk roh jahat, dibilang Beelzebul orang Samaria, dikatakan macam-macam dan bukan cuma itu. Kemudian kita lihat mulai Taman Getsemani menghadapi pengadilan kangguru, artinya main-main aja saudaraku, mengalami aniaya. The Passion of the Christ itu tidak bisa menggambarkan the sorrow di dalam jiwanya, cuma lihat tubuhnya saudaraku. Dia dihantam. Kalau orang Yahudi itu 39 kali supaya tidak lewat 40. Tapi kalau orang Romawi tidak ada hitungannya. Dan firman Allah berkata, mereka membajak punggungku, tetapi oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Look at me. Saya disembuhkan secara ajaib dengan bermacam-macam penyakit. Bahkan penyakit asma keturunan disembuhkan. Because the king suffer for me. Saudaraku, Tuhan tidak pernah merencanakan penyakit. Bahkan menjadi tua dan mati, saudaraku. Rencana Tuhan selalu cuma damai sejahtera. Eden means pleasant. Menyenangkan. Itu rencana Tuhan buat saudara saya. But we live in a fallen world. Karena itu saudaraku, nanti kita akan juga bicara. Kalau orang fasik itu menderita biasalah. Kita bisa mengerti. How about the righteous suffer? Nanti kita bicarakan pada episode berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Yang mau hidup beribadah, live godly in Christ Jesus, will suffer. Yaitu saudaraku, menghadapi suffering. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, mari kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan kita. Yang di rumah juga, mari kita satukan hati, kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, inilah hari yang telah Engkau jadikan ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuh
rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita bangkit berdiri, let's stand up, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia hancurkan, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu Bapa, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus umat saya katakan amin. Mari kita berikan senyuman kepada kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amen, amen. Haleluya.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Amen. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik bisa lambaikan tangan, katakan saya percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di bahu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap di bahu atas dasar iman. Amen.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dipersilakan duduk. Senang sekali bertemu dengan Anda. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pertama-tama saya juga ingin menyambut teman-teman yang menyaksikan ibadah ini atau bergabung bersama dengan beribadah bersama dengan kita melalui online, melalui Facebook. Selamat datang. Kalau ini pertama kali Anda bergabung melalui online service, kami juga mau mengatakan Anda diundang untuk menghadiri ibadah secara in person bersama dengan kami. Dan tentu saja untuk kita semua yang ada di ruangan ini, senang sekali bertemu dengan Anda. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin Gereja Rock untuk menggembali Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia. Untuk Anda yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang. Untuk Anda yang ini kedua kali, selamat datang kembali. Dan buat teman-teman yang sudah lama nggak ketemu dan akhirnya datang lagi, selamat datang kembali. Kita sangat senang sekali bertemu dengan Anda semua. Saudara, karena ada beberapa teman baru, kita mau memperkenalkan diri sedikit bahwa di gereja ini kita punya dua ibadah. Di ibadah pagi jam 10 sampai jam 11 adalah bahasa Inggris, saudara. Sebenarnya itu bukan ibadah youth, tapi banyak anak muda yang datang, saudara. Tapi kita juga mempunyai beberapa orang dewasa yang hadir dalam ibadah pagi. Jadi saya mengundang untuk Anda yang lebih comfortable speaking English, you can come in the morning service, especially those of you who are young and you feel like you understand things better in English, you can come in the morning. Kalau Anda punya teman yang tidak berbahasa Indonesia, Anda boleh undang di ibadah kita yang pagi jam 10 sampai jam 11, saudara. Nah, di ibadah kita yang kedua, kita melayani komunitas Indonesia yang Anda semua adalah orang-orang yang luar biasa. Ibadah kita dari jam 11.15 sampai sekitar jam 12.30, saudara. Jadi sekali lagi selamat datang untuk Anda semua. Hanya sedikit informasi aja. Di depan kita mempunyai banyak brosur seperti ini. Ada kartu prayer request, kalau Anda punya permintaan doa Anda bisa isi. Lalu ada connection card, kalau Anda baru Anda bisa isi, supaya kita bisa mendapatkan informasi Anda dan kita juga bisa stay connected dengan Anda. Kita bisa memberikan pengumuman-pengumuman melalui SMS dan kita berjanji kita nggak gangguin Anda setiap hari dengan SMS yang ini. So, paling seminggu sekali, paling banyak kalau ada acara khusus seminggu 2 kali kita mengirimkan SMS kepada Anda semua. Yang paling mudah sih untuk kita get connected yaitu melalui social media, saudara. Anda cari aja di Facebook atau di Instagram,
Rock Philadelphia dan Anda akan menemui kita. Anda juga bisa lihat di YouTube channel kita Rock Philadelphia. Anda akan menemukan ibadah-ibadah kita yang kita upload di sana setiap minggu. Lalu berikutnya saudara ada juga ini saudara free resources walaupun dalam bahasa Inggris. Tapi ini adalah sesuatu yang kita berikan secara free kepada Anda semua. Ini biar mudah menjelaskannya ini seperti Netflix tapi kontennya konten rohani semua. Anda tertarik dengan topik khusus, Anda bisa sign up ini untuk Anda gratis, tapi kita sebagai gereja kita bayar setiap bulan. Jadi ini hadiah untuk Anda semua. Anda ambil aja brosurnya, Anda bisa scan, Anda bisa sign up, dan mudah-mudahan di tengah-tengah dunia yang menawarkan konten, banyak konten yang negatif dan tidak berguna, mudah-mudahan roh kita bisa diisi dengan hal-hal yang membangun. Amin, saudara. Berikutnya, pengumuman berikutnya di bulan November nanti di Thanksgiving. Thanksgiving itu adalah hari Kamis terakhir di bulan November. Kita akan mengadakan retreat gabungan antara dengan 3 gereja. Gereja Philadelphia Praise Center, Gereja Indonesian Light Church, dan juga kita saudara. Kita akan pergi ke Lancaster, ada retreat 3 hari. Dan akan dilayani oleh penyanyi, kalau Anda penyanyi rohani, Frankie Kuncoro akan ada bersama dengan kita. Kalau Anda nggak tahu Frankie Kuncoro, dia adalah yang menciptakan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku yakin kau hadir di sini, itu lagunya. Sama pembicaranya adalah Alfi Raja Guguk dari gereja JPCC di Jakarta, saudara. Jadi kalau Anda mau sign up untuk retreat, kita ada 2 orang. Anda bisa hubungi Susi yang ada di belakang yang di komputer, boleh berdiri, wave. Ya. Dan juga Nana yang ada di depan sini. Seharusnya mulai hari ini setiap kali Anda keluar, Nana atau Bu Susi akan ada di meja depan untuk mulai meregistrasi Anda semua yang ingin partisipasi dalam retreat. Anda juga bisa tanya mereka dan mereka juga bisa bantu untuk Anda memilih kamar yang mana kira-kira yang pas untuk Anda supaya harganya itu bisa hemat saudara untuk Anda. Jadi misalnya Anda keluarga suami istri dengan 2 orang anak, kira-kira kamar mana yang pas dan sebagainya. Jadi hubungi mereka kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada mereka, daftar secepatnya saudara karena tempat terbatas. Dan ini sedikit gambaran dari tempat di mana kita akan mengadakan retreat. Kita ada videonya dan multimedia boleh bantu menayangkannya. Anda bisa perhatikan di layar depan. Karena perubahan yang sudah terjadi tidak serta-merta bertahan dengan sendirinya. Hidup saya adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Iya, jadi sekali lagi kami berdoa Anda bisa berpartisipasi dalam retreat, saudara.
Kalau Anda butuh minta off, jauh-jauh hari minta off, saudara. Dan juga kalau Anda udah tahu, Anda akan pergi buru-buru daftar. Karena sekali lagi tempatnya terbatas, karena kita mengadakan ini bersama dengan 3 gereja. Jadi siapa yang mendaftar terlebih dahulu, mereka lah yang akan mendapatkan tempat, saudara. Beberapa pengumuman lagi, saya tahu pengumuman banyak hari ini, saudara. Yang pertama, yang berikutnya adalah kita akan mulai melakukan Christmas shoes, Christmas shoebox project, saudara. Banyak dari Anda yang sudah familiar dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau Anda tidak familiar, kita akan berikan selebaran. Anda bisa, project leadernya untuk tahun ini yang biasa dipimpin oleh Ella, tahun ini Vince di belakang sana yang memakai topi, itu dialah yang akan memimpin project Christmas shoebox ini. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, tanya sama dia. Nanti mulai minggu-minggu ke depan kita akan menyediakan kotak sepatu. Ini hanya pembicaraan singkat yang saya bicarakan dengan Pastor Lasben. Tahun ini mungkin kita akan sisihkan beberapa box dan kita akan targetkan secara khusus untuk daerah di mana Pak Lasben ini menggembalakan, yaitu di daerah Siantar di Sumatera. Jadi kita akan coba untuk targetkan, saya rasa kalau kita melalui organisasi Samaritan Purse, mungkin mereka nggak mengizinkan kita untuk memilih kemana shoebox itu akan dikirim. Tapi nggak apa-apa saudara, karena setiap tahun kita mengumpulkan sekitar 250 box lebih. Tahun ini kita akan menyediakan 300 box, dan dari sekian banyak itu kita akan sisihkan mungkin kalau bisa 40 sampai 70 box untuk dikirim ke Siantar saudara. Tapi dengan catatan, artinya ongkos kirim kita harus tanggung, saudara. Tapi nggak apa-apa, saya bisa kerjasama dengan perusahaan shipping yang bisa mengirimkan box tersebut ke daerah Siantar. Jadi doakan biar semuanya ini berjalan dengan lancar, saudara. Lalu berikutnya, di gereja ini kita nggak menjalankan kantong persembahan, tapi ada kotak persembahan di sana dekat pintu masuk. Dan kita juga menyediakan persembahan secara digital. Ada brosur ini saudara untuk memudahkan Anda untuk memberikan persembahan. Kalau saya dan istri biasanya memberi melalui SMS. Jadi Anda bisa memilih yang mana yang paling convenient untuk Anda. Jadi ini yang terakhir, I promise this is the last announcement. Buat Anda yang high school ke bawah, saudara, nanti mungkin setelah praise and worship, setelah nyanyian ini, Anda bisa berkumpul next door di next door. Nanti Nana mungkin akan bantu mereka untuk pergi next door karena anak-anak bukan anak-anak kali ya, pelajar-pelajar yang seumuran kalian sedang ngumpul di sana. Jadi terserah kalau Anda lebih nyaman di sini mau dengarkan firman, Anda stay sini. Tapi mereka lagi berkumpul di sana karena mereka sudah ibadah tadi pagi. Jadi mereka berkumpul, itu adalah kebiasaan mereka. Tapi kalau untuk Anda yang tertarik ingin kenalan, ingin ngobrol dengan teman yang seumuran, Anda sekali lagi dipersilakan untuk berkumpul next door. Jadi itu aja saudara, pengumuman hari ini banyak sekali. Boleh saya mengundang Anda semua untuk berdoa bersatu hati dan berdoa bersama dengan saya pada hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang begitu baik. Hari ini adalah hari yang telah Engkau jadikan Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di sini sebagai gereja-Mu. Dan segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, kami dedikasikan untuk Engkau Tuhan. Nyanyian dan pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan, pemberian yang akan diberikan Tuhan, semuanya kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang memberi, kami berdoa untuk pihak gereja yang dipercayakan oleh jemaat dan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang sudah diberikan. Kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat untuk kami selalu menggunakan semuanya itu sekali lagi untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lagu ini jadi doa kita. Bapakku datang dan berserah,
ku nyatakan, Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Thank you, Jesus. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan sama-sama, Kau kuatkan kan aku bertahan. Kau harapan Bapa dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Lasben. Kami buka hati kami Tuhan untuk siap menerima firman-Mu, dan kami berdoa sementara firman diberitakan, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami
yang kehilangan semangat hidup dan pengharapan hidup. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan semangat hidup yang baru. Kalau ada di antara kami Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, baik secara fisik atau secara emosional, Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan dosa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kemerdekaan terjadi dan turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Anda boleh tetap berdiri sebentar aja saudara. Sebagaimana kebiasaan kita untuk menyambut tamu kita pada hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Lasben. Dia adalah gembala dari Rock yang ada di Siantar saudara. Sebenarnya saudara, gereja kita ini itu ada Pastor Chris Mesak dan Palas Ben juga adalah salah satu pendiri dari gereja Rock di Philadelphia ini saudara. Waktu awal-awal mereka merintis. Bahkan anaknya Alinda lahir di kota Philadelphia ini. Jadi Pastor Lasben bukannya tamu saudara, bahkan dia adalah bagian dari keluarga gereja Rock. Bolehkah kita beri sambutan yang meriah untuk Pastor Lasben sekali lagi? Silakan Pastor. Dan juga sekali lagi saya mau mengumumkan bahwa di belakang sana, this is Aaron, this is our youth pastor. So again, welcome to follow him and you guys can hang out with him and get to know them. Come on. Dan buat dari Anda semuanya silakan duduk, you may be seated. Thank you, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Roshid untuk sambutannya dan untuk semua umat Tuhan di Rock Philadelphia. Dan hari ini saya berdoa kiranya kita semua boleh semakin hidup dalam rencana Tuhan di tengah-tengah apapun yang kita lalui, Bapak Ibu Saudara hadapi ya, dengan pergantian dan perubahan dari musim dan keadaan kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang masuk dalam fase yang baru, dalam level yang berbeda, tapi doa saya ya sesulit apapun yang menjadi tantangan di sana, doa saya firman Tuhan hari ini boleh memberi kekuatan dan perspektif yang ilahi bagi kita semua. Ya, jadi Pastor Roshid sudah memperkenalkan diri karena memperkenalkan diri saya ya, karena banyak yang saya lihat yang baru. Memang dulu saya ikut awal-awal merintis ya ibadah pertama kita dulu Sunday service-nya saya yang membantu di sini memulai ya. Saya tadi lari pagi saudaraku dan melewati Mifflin dan 16th Street itu dulu gereja yang pertama saya datangi, kita pinjam tempatnya dan kita ibadah di sana mungkin 3-4 tahun sebelum pindah ke gereja yang dekat kuburan ya. Jadi waktu saya tadi lari pagi, ya terbayang suasana itu ya, dari saya single melayani di sini 2011 sampai akhirnya saya menikah, istri saya 3 sekarang anaknya ya. Baru lahir yang ketiga ya. Jadi dari saya single saudaraku dan itu ya memori yang kayak memberi semangat. Wow, lihat apa yang sudah Tuhan ya sertai ya 11 tahun yang lalu. Ya kurang lebih bulan Agustus 2011 waktu di Mifflin itu tadi saya lihat, wah di sini dulu kita mulai pelayanan masih single dan saya lihat wah sekarang istri saya sudah 3 anaknya, bukan istrinya yang 3 ya dan saudaraku bersyukur bersyukur atas apa yang Tuhan bawa, Tuhan sertai dan bersyukur untuk gereja Rock di sini. Kemarin ada rencana kami sebenarnya pindah ya ke sini tahun 2019 terakhir ke sini, rencana 2020 Mei pindah karena anak-anak kami butuh treatment yang lebih bagus, yang lebih serius, tapi Tuhan belum menghendaki ya ada pandemik saudaraku, bulan Maret di Indonesia lockdown dan ya kita percaya semua apa yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Amin saudaraku. Ya, dan hari ini saya rindu berbagi kepada saudara sesuai dengan tema yang kita dapat dari Rock International Ministry yaitu Suffering for the King, ya, menderita bagi Sang Raja. Dan saya tahu saudaraku penderitaan itu sesuatu hal yang gak bisa kita hindari. Sebenarnya orang ikut Tuhan pun ya menderita, orang yang tidak ikut Tuhan pun menderita juga. Tinggal masalah
sudut pandang penderitaan yang berbeda, tapi kita bersyukur ya, firman Tuhan katakan dalam kitab Petrus bahwa penderitaan kita karena berbuat baik, penderitaan kita, beban kita, masalah kita, persoalan kita karena mengikut Tuhan itu menjadi mulia ya. Karena apa saudaraku? Karena kita melakukan yang benar ya. Jadi kita mengalami itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kadang-kadang waktu keadaan itu kita alami, saudaraku, kita menjadi tawar hati, kita menjadi lemah. Ya, kita tahu bahwa ada sesuatu hal yang kita harus lewati dalam mengikut Tuhan. Karena Yesus katakan, "Pikullah salibmu." Namun ya, waktu kita memikul salib itu, waktu ada persoalan, waktu melewati suffering, penderitaan, saudara, kita sering menjadi tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata gini, bahwa kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Makanya Bapak Ibu jangan tawar hati ya. Dan itu yang ingin saya sharingkan kepada saudara, bagaimana supaya kita sanggup saudaraku ya, kita memiliki kemampuan, kekuatan waktu yang sakit itu datang, waktu penderitaan itu datang, waktu kehilangan itu datang, waktu masalah itu datang. Apa yang harus kita ingat saudaraku? Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, tetap hidup dalam rencana Tuhan. Ya, ini harus kita lakukan supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa mampu. Karena sering sekali waktu kesulitan datang, manusiawinya kita coba menyelesaikan dengan cara kita. Ya, waktu kita mengalami penderitaan, manusiawinya itu otak kita berpikir apa yang harus aku lakukan untuk saudaraku, menyelesaikan atau menghindari masalah ini. Dan akhirnya sering sekali kita melakukan rencana kita sendiri yang belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Bisa jadi memang sama dengan rencana Tuhan, tapi belum tentu sama. Dan akhirnya saudaraku, bukannya makin baik, malah akhirnya kita mungkin makin menderita. Nah, karena itu yang pertama Bapak Ibu, mari tetap hidup dalam rencana Tuhan. Saudara, berbicara tentang rencana Tuhan, bagi saya pribadi itu selalu menjadi sesuatu yang menghibur. Selalu menjadi sesuatu yang indah. Karena apa? Roma 8 ayat 28 berkata seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ayat yang saya tahu kita sudah sering dengar, ayat yang kita suka ya. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sering sekali ya kita mendengar firman ini dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan setengah dari kebenaran ini. Yaitu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya kita telan yang setengah ini, kita lupa yang setengah yang paling utama. Yaitu apa dikatakan? Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Itu bukan untuk semua orang. Tapi untuk siapa? Untuk saya dan saudara yang terpanggil, yang mau hidup dalam rencana Allah. Kan itu kan dikatakan bahwa Dia bekerja bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua yang menyebut diri Kristen, bukan untuk yang menyebut diri melayani Tuhan, tapi simple, yang mengasihi Tuhan, yaitu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu mau hidup dalam rencana Tuhan, maka itu akan membuat segala sesuatu, saudaraku, menjadi kebaikan bagi kita. Nah, kalau saudara lihat, kok ini gak jadi kebaikan ya? Memang mungkin tunggu waktu. Tapi yang paling utama gini, kok ini belum jadi kebaikan ya? Apakah aku hidup dalam rencana Tuhan atau rencanaku sendiri? Dan indahnya saudaraku, Tuhan kita ini, detik di mana kita berkata aku mau hidup dalam rencanamu Tuhan, detik itu juga Dia ya menggenapi firman ini. Dia bekerja dalam segala sesuatu, Dia buat segala sesuatu itu jadi kebaikan bagi kita. Nah, makanya ya, segala sesuatu yang Tuhan katakan itu benar-benar segala sesuatu. Artinya apa Bapak Ibu? Segala sesuatu ya, sesuatu bisa terjadi itu karena kita ingin itu terjadi. Ya, kita pilih datang ke gereja, kita pilih di college, di sekolah mana kita pilih di tempat mana kita pilih siapa jodoh kita. Itu terjadi. Ada yang terjadi enggak kita pilih, itu terjadi saja. Enggak kita pilih siapa nama kita, orang tua kita beri nama yang mungkin kita enggak suka. Saya dulu nama saya enggak suka, Lasben. Ya, karena apa saudaraku, waktu SMP saya minder karena ditulisnya Lasbon. Ya, dan akhirnya diajak teman-teman karbon. Ya, hitam,
Ya, jadi disebut karbon, saudaraku. Dan saya pengen ganti nama. Ya, kita nggak suka, saudaraku, kita nggak pilih, tapi orang tua saya kasih nama itu. Ya, kita nggak pilih kita jadi bangsa apa. Tuhan lahirkan kita jadi bangsa itu. Ya, dan juga ada yang kita pilih tapi berakhir menjadi kegagalan. Ya, ada yang terjadi karena kita pilih dan berakhir menjadi kebahagiaan, ada juga. Ada yang berakhir jadi kegagalan. Tapi ada juga yang terjadi bukan karena kita pilih, itu terjadi saja. Dan percayalah, mau itu terjadi karena kita ingin atau kita nggak punya pilihan, ya orang menyakiti kita nggak kita pilih supaya disakiti. Tapi ada aja orang menyakiti kita. Orang mengkhianati kita nggak kita pilih. Sakitilah aku, hianatilah aku. Nggak ada yang milih. Tapi itu terjadi saja ya. Kita udah baik ya. Orang tetap nggak suka. Kita udah berusaha memberi. Orang tetap mencela ya. Diberikan $5 bilangnya sedikit. Diberikan $10 bilangnya sedikit juga. Ya pokoknya ada saja saudaraku. Tapi indahnya kalau kita hidup dalam rencana Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, mau itu karena pilihan kita atau bukan, mau pilihan kita itu pilihan yang terbaik atau berakhir kepada kegagalan, namun detik di mana kita berkata, aku mau hidup dalam rencanamu Tuhan, aku mau menghidupi rencanamu, segala sesuatu dia tetap bekerja jadi kebaikan bagi kita. Dan berikutnya dikatakan segala sesuatu ini yang menarik saudaraku, firman Tuhan tidak berkata gini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi sekarang. Tapi segala sesuatu titik. Artinya apa? Mau itu masa lalu saudara, mau itu masa yang akan datang yang belum saudara tahu dan sekarang, ya karena Tuhan kita itu omnipresence. Tuhan itu maha hadir. Hadir dalam masa lalu kita, hadir dalam masa depan kita, hadir dalam masa sekarang. Artinya apa? Bagi orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan, makanya kita bisa kuat. Ternyata mau dari masa lalu pun yang mungkin kita nggak bisa ubah. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, di situ pun Tuhan turut bekerja. Saudara, indahnya hidup dalam rencana Tuhan itu kita kayak punya mesin waktu. Jadi kalau ada orang berkata nggak ada time machine, ada saudaraku. Mungkin dalam konsep yang berbeda. Time machine yang sesungguhnya hidup dalam rencana Tuhan. Karena masa lalu saya yang saya nggak suka nama saya pun, di situ Tuhan udah turut bekerja. Karena apa? Dalam segala sesuatu. Tidak dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ketika engkau sudah lahir baru. Enggak. Benar-benar segala sesuatu. Ya, makanya bagi saya pribadi saya melihat bahkan termasuk kesalahan saya di masa lalu pun. Ya bukan Tuhan mau saya salah. Tapi kesalahan itu pun dia bisa ubah untuk kebaikan ketika saya hidup dalam rencana Tuhan. Dan itu saya lihat dalam hidup bukan 1-2 orang. Banyak orang masa lalunya ya bukan lagi menjadi aib bagi dia. Bukan berarti itu baik. Bukan berarti kita berkata biarin aja lah hancur masa lalu. Bukan. Tapi artinya apa? Ya segala sesuatu kehidupan kita ini dia bisa bekerja kalau kita serahkan hidup dalam rencana Tuhan. Saudara ada satu diaken kami ya di Siantar. Saudara dia dulunya sebelum kenal Tuhan jago karate saudaraku. Perempuan badannya besar. Dan dia selalu saudaraku abuse suaminya. Biasanya kalau KDRT itu biasanya ibu-ibu yang dianiaya. Tapi ini dia yang menganiaya suaminya terus. Ya kalau ada apa-apa dipukul saudaraku suaminya. Jangan gitulah, jangan gitu kau bilang. Saudara dimarahin saudaraku. Dan dia benar-benar saudaraku kalau di istilah kami di sana mandorbus. Ya. Jadi bukan hanya suaminya yang takut, banyak laki-laki yang takut. Sampai suatu ketika ya dia ditangkap Tuhan, dia kenal dengan Bapa yang baik, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Dan perlahan-lahan saudaraku, dia mulai diubahkan. Nah singkat cerita nggak lama mereka bertobat ya. Suaminya itu sakit dan makin parah. Dan akhirnya suaminya benar-benar sakit, tidak bisa diapain-apain. Mungkin 4 tahun ada dia harus rawat. Maaf kata ke kamar mandi, kemana dan lain sebagainya. Dan saudaraku ya, akhirnya 2017 suaminya meninggal. Dan dia kesaksian gini, kalau seandainya dulu saya tidak jahat sama suami saya, mungkin enggak gampang bagi saya untuk bisa setia mengasihi dia. Tapi ketika saudaraku dia rawat suaminya ini, waktu mereka sudah bertobat, dia mau meninggalkan suaminya. Tapi dia ingat, dulu udah jahat kali aku sama suamiku ini. Sudah sering kuaniaya ya, sudah jahat sekali. Masa sekarang aku merawat dia enggak mau.
Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya bukan pilihan ibu ini untuk jahat kepada suaminya. Tapi itu pun bisa dipakai Tuhan. Akhirnya dia sayang, dia terus setia sampai akhirnya suaminya meninggal. Saudaraku, ya kayak time machine. Kayak mesin waktu, dia bisa balik saudaraku. Ya sampai akhirnya dia mengerti. Sehingga beban ya secara manusia, ya dia pegawai negeri di Indonesia, secara manusia dia rasanya nggak kuat, pengen aja meninggalkan suaminya, apalagi dari pasaran saudaraku. Pengen ninggalin suaminya, ini benar-benar penderitaan, kenapa aku udah ikut Tuhan, kok jadi kayak gini, suamiku sakit-sakitan dan aku harus merawat dia. Saudara, ya kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk menanggung apapun penderitaan itu. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu itu yang saudara suka atau tidak. Sesuatu itu yang saudara inginkan atau punya andil. Kita melakukan itu, kita pilih itu, maka itu terjadi. Ataupun tidak saudaraku. Sekali lagi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara mungkin ya memilih jodoh. Dan jodoh itu rasanya ya saudara berpikir salah jodoh. Tapi percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saudara berkata memang oke lah ya jodoh dipilih. Tapi mertua tidak bisa dipilih saudaraku ya. Jodoh dipilih tapi mertua bukan aku yang milih. Kenapa mertuaku seperti ini? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yaitu yang hidup dalam rencana Allah. Sebenarnya intinya adalah hidup dalam rencana Allah. Bukan masalah semuanya itu langsung baik. Tapi ketika kita hidup dalam rencana Allah, maka semua saudaraku bisa mendatangkan kebaikan. Makanya indah hidup dalam rencana Tuhan itu. Dan kita biasanya berkata bahwa ya rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Ya. Yesaya 55 ayat 8 berkata seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara tetap hidup dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Dan memang kita nggak bisa pahami mungkin nggak bisa kita mengerti, tapi percayalah. Itu pasti yang terbaik. Dan di sana saudara akan menemukan kekuatan baru. Karena apa? Kita akan melihat dia bekerja dalam segala sesuatu. Membuat menjadi kebaikan ketika kita hidup dalam rencana Tuhan. Sehingga kalau sekarang mungkin keadaan yang sekarang saudara alami itu karena kesalahan, ya salah memilih rencana, salah mengambil keputusan, atau mungkin bukan karena saudara pilih tapi itu terjadi saja, orang jahat, ya keadaan mungkin kita ya dalam sebuah keluarga, latar belakang keluarga yang mungkin broken home atau apapun itu, tapi percayalah hidupi saja rencana Tuhan. Dan di situ saudara akan melihat dia bisa membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Dia bisa membuat sesuatu untuk mengubahkan kita. Ya seperti tingginya langit dari bumi. Saudaraku jauhnya ya jarak matahari dengan bumi. Ya itu kurang lebih 93.000 mile. Kalau ke bulan 200 sekian puluh ribu mile saudaraku. Itu enggak terukur rasanya. Dan demikianlah kalau kita mau mencoba memahami apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Saudara kita bisa pusing sendiri. Tapi waktu kita berkata, aku berserah mau hidup dalam rencanamu. Sekalipun belum bisa kita pahami, kita akan melihat dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah oleh karena itu maka yang kedua yang kita lakukan ya tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan, mau apapun kesulitan yang kita alami. Yang pertama, tetap hidup dalam rencana Tuhan. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan. Waktu kesulitan datang, waktu masalah datang, ya manusiawi kita mau cari jalan keluar sendiri. Tapi andalkan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, ya apa yang menjadi pengalaman kita mungkin nggak masuk pada sebuah persoalan. Apa yang menjadi pengetahuan, talenta, kepintaran kita nggak menyelesaikan sebuah masalah. Tapi percayalah kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita akan melihat dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu kami dikaruniakan anak yang pertama itu yang tadi Pak Rosid sudah katakan ya lahir di sini.
dia mengalami gangguan pertumbuhan. Dan dalam perjalanan hidup kami ada hal-hal yang kami lihat bisa kami pahami, ada yang tidak bisa kami pahami. Ada hal-hal yang bisa saya lihat secara pribadi dalam melayani Tuhan ini, ada yang saya lihat itu saudaraku ya masuk akal, tapi ada yang tidak masuk akal. Waktu anak kami ini lahir di sini, kami bawa ke Indonesia saudaraku, umur sekitar 2,5 bulan dan umur 2 tahun dia sudah bisa bicara. Sudah minta susu, papa susu, mama susu, tapi umur 3 tahun mundur saudaraku. Dia nggak bisa ngomong papa susu, dia cuma bilang susu. Dan akhirnya saudaraku makin lama dia makin nggak suka ngomong dan sampai sekarang masih mengalami gangguan itu. Ya, dan akhirnya istri saya saudaraku kepikiran ya. Tahun 2017 saudaraku, anak kami 3 tahun itu dan 2017 dia kena tiroid. Tiroid itu adalah penyakit yang sering sekali penyebabnya karena orang stres ya dan mungkin ada banyak hal yang lain dan ada tiroid parah dan istri saya masuk tiroid parah. Sehingga badannya yang dulu sangat cantik seperti bintang film menjadi kurus kering saudaraku. Seperti tulang hanya dibalut oleh kulit. Waktu kami lihat fotonya 2017, wah kok saya jelek kali katanya gitu. Orang Siantar pakai kali, banyak kali di sana ya. Jelek sekali ternyata tahun itu ya. Tapi oleh anugerah Tuhan ya saya belajar ya mengajak dia untuk mengandalkan Tuhan. Sudahlah percayalah Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu. Termasuk anak kita kalaupun Tuhan mengizinkan keadaan seperti ini. Dan tidak ada yang mustahil. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita dan membuktikan bahwa dia Tuhan penyembuh. Saudara singkat cerita akhirnya dia menyadari itu gak lama sakitnya. Paling 3-4 bulan saudaraku. Dan akhirnya dia ke dokter lagi, ya dia nggak makan obatnya, hanya makan sekali porsi. Dia akhirnya tidak pernah datang lagi dan akhirnya dia datang lagi karena dia merasa sudah sembuh dan dia berkata, saya tidak minum obat lagi dokter. Dokternya periksa saudaraku dan dia berkata, loh kok sudah sembuh? Akhirnya dokternya nggak percaya, ya dia berkata, kamu minum apa? Nggak minum apa-apa dokter, udah mungkin 4 bulan nggak ada minum. Cuman waktu dokter kasih paling untuk 2 minggu, habis itu nggak pernah minum. Akhirnya dokternya saudaraku menyuruh dia pergi ke lab diperiksa darahnya. Saudara besoknya hasil lab keluar. Dokternya kaget, loh kok benar-benar bersih, udah sembuh total. Dan dokternya berkata, saya belum percaya, pergi lagi ke lab. Disuruh ke lab kedua kali saudaraku. Dan hasilnya saudara tetap bersih, sembuh total saudaraku. Dan akhirnya kecantikannya memancar kembali. Ya, kecantikannya sebenarnya tetap ada, cuman tersembunyi. Ya, karena apa? Sering sekali karena persoalan kita menyembunyikan, tersembunyi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ya, dan akhirnya saudaraku dia sembuh. Tapi ya belum berakhir. Ya, belum berakhir saudaraku. Tahun lalu istri saya kena saraf kejepit. Dan yang membuat makin parah, dia hamil anak kami yang ketiga, makanya sudah 3 anaknya. Bulan Februari kemarin saudaraku lahir anak kami yang ketiga. Dia kena saraf kejepit, kalau saudara tahu saraf kejepit itu membuat kita nggak bebas bergerak. Dia jalan susah saudaraku, sementara harus merawat anak kami yang paling besar, ya anak kami yang nomor 2. Belajar menguatkan, terus menguatkan mamanya. Kami berdoa, kenapa seperti ini Tuhan? Ya saya juga harus merawat orang tua saya, merawat istri saya, mengembalakan gereja. Pada saat itu benar-benar sangat tidak mudah. Ya sangat benar-benar saya berpikir, kenapa Tuhan? Tapi saya belajar kembali mengandalkan Tuhan. Sudahlah Tuhan, kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Saudara kami coba treatment, kami coba terapi, terbatas karena lagi hamil. Ya, kami bawa ke sinsenya nggak berani juga. Kami bawa ke dokter, dokternya nggak berani kasih obat. Saudara kami ke fisioterapi pun terbatas. Karena kalau ada apa-apa dengan janinnya, mereka nggak tanggung jawab. Apa yang kami lakukan hanya berdoa. Apa yang kami lakukan mengandalkan Tuhan. Dan gak mudah saudaraku, setiap malam mendengar dia menangis, menahan rasa sakit. Hanya bisa jalan ke kamar mandi, saya ngurusin semua, gak mudah saudaraku. Tapi saya belajar mengandalkan Tuhan supaya nyata bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Singkat cerita bulan September terjadi perubahan. Usia kandungannya kurang lebih 6 bulan ya, 5 bulan. Ya, usia kandungan 5 bulan terjadi perubahan, dia bisa jalan sedikit. Oktober saudaraku makin bagus saudaraku. Dan Oktober orang udah mulai bertanya, obatnya apa? Obatnya apa? Kami cuma berkata, ya kami ada ambil fisioterapi tapi yang ringan-ringan, berenang, dilatih. Tapi yang paling utama kami berdoa. Dan akhirnya saudaraku ketika
ya anak kami yang ketiga lahir, ketika istri saya melahirkan, dia sudah sembuh total, saudaraku. Orang-orang bertanya-tanya, obatnya apa? Suatu ketika saya di bank, ya di sebuah bank di Indonesia, di partner saya itu nasabah prioritas, sehingga orang-orang super kaya yang ada di sana. Teman saya yang bertanya, kok bisa istrimu sembuh? Saya ceritain, saudaraku, semua karena kuasa Tuhan. Dan saya mengalir aja. Keluar dari sana, teman saya berkata gini, luar biasa kesaksiannya. Banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan di situ ternganga mendengar Bapak bercerita. Dan banyak orang telepon bertanya dari Jakarta, Pekanbaru, obatnya apa? Saudara, itu tadi kami katakan, kami fisioterapi yang ringan, berenang. Tapi yang paling utama mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menghadapi penderitaan apapun, ya andalkan Tuhan. Ya, kitab Yeremia berkata seperti ini, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak mengalami masa-masa kekeringan. Ya, waktu saya katakan tadi saya belajar taat kepada Tuhan, ya, menuntun saya ke Siantar yang ya saya lama mengembalakan di Amerika, nggak gampang ya. Ibu Jessica, beberapa orang sering bertanya, kenapa memilih Siantar? Saya nggak milih, saya dituntun Tuhan. Ya, dan 2 kali saya coba untuk balik ke sini, terutama ketika kondisi anak kami ya mengalami seperti itu. Kami pikir ini cara Tuhan untuk membawa saya balik ke Amerika. Pak Roni, pemimpin rock selalu berkata, Amerika, Amerika. Makanya saya bantu merintis di Tampa, merintis di sini. Dan saya berkata, tapi saya dituntun di hati saya ke Siantar, Pak Arifin. Pak Arifin selalu berkata, gembala senior kita, follow your heart. Dan waktu kami mencoba balik ke sini, ya 2 kali dan selalu nggak bisa. Bahkan itu yang terakhir, COVID ada. Jadi bukan saya yang memilih, tapi saya belajar hidup dalam rencana Tuhan. Nggak gampang ya. Yang mengalir aja dalam rencananya. Dan memang waktu kita mengandalkan Tuhan, ya dia bekerja dalam segala sesuatu, kadang-kadang suasana itu menjadi tahun-tahun yang kering. Ya. Namun kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun melewati tahun yang kering, dompet yang kering, rekening yang kering, ya, balance atau saldo di bank kering, saudaraku. Tapi kita tidak khawatir. Karena apa? Itu janji Tuhan. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Rasanya waktu menanggung beban yang sakit itu, saudaraku, istri saya sakit, ya beban yang berat. Rasanya enggak kuat, tapi saya mengalami damai sejahtera Tuhan. Waktu kita dikatakan tidak baik, dikhianati orang, ya orang berbuat jahat kepada kita, dan kita pengen mencoba membalas, namun kita ingat, biarkan Tuhan yang membalas, karena Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Enggak enak, itu rasanya seperti tahun kering, tapi ada damai di hati kita. Saudara, saya alami itu. Dan saya percaya ya, saudara bisa alami ketika kita mengandalkan Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 berkata seperti ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan juga mengalami penderitaan, suffering, tapi ada penghiburan dari Tuhan. Ya, sekalipun melewati tahun kering, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudaraku, keindahan hidup kita ketika hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan akhirnya saudaraku, ya, dengan mengandalkan Tuhan, kita akan melihat bagaimana kemuliaannya dinyatakan. Karena itu menghadapi apapun persoalan dan penderitaan, mari Bapak Ibu Saudara tetap andalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Bukan berarti kita tidak bisa minta tolong kepada orang. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan intelektual, pengalaman, dan juga koneksi kita. Bukan. Tetap lakukan itu, tapi yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan tadi ayat 7, yang menaruh
harapannya kepada Tuhan. Saudara, ya bersyukur kita mungkin punya tabungan, bersyukur kita punya orang tua yang kaya atau suami yang kaya atau istri yang kaya, bersyukur kita punya kesehatan karena kita menjaga tubuh, bersyukur kita punya koneksi, bersyukur ya kita dikaruniakan talenta dan lain sebagainya, tapi pengharapan kita sumbernya adalah tetap Tuhan, saudaraku. Itu yang mengandalkan Tuhan, ya. Waktu kita minta tolong sama orang, tetap sumber pengharapannya adalah Tuhan. Sehingga kita nggak kecewa kalau ditolak, ya. Sehingga kita nggak kecewa kalau pertolongannya nggak seperti yang kita minta. Karena apa? Yang menaruh harapannya, harapan kita itu Tuhan, ya. Jadi mari andalkan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, haleluya. Biasa ya selesainya jam berapa? 11.30 tadi kata Pak Rosid ya. Haleluya, kali ini mungkin agak lewat sedikit. Enggak, yang ketiga sedikit saudaraku ya. Yang ketiga tetap memandang kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita ya, kita percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Kecuali orang ateis, mereka pun menyangkal Tuhan, tapi mereka enggak yakin ada atau tidak adanya kehidupan sesudah kematian. Namun mereka berkata bisa jadi kehidupan itu seperti ini, bisa jadi seperti itu. Dah, saudara, waktu kita mengikut Tuhan kita tahu bahwa dunia ini sementara. Namun sering sekali yang sementara ini yang lebih sering mengisi kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita semakin gampang tawar hati, kita semakin gampang lemah. Bapak Ibu, mari tetap memandang kepada kekekalan. Satu ayat terakhir dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18, 10 ayat mundur dari ayat 28 tadi dikatakan gini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, percayalah ada kekekalan yang menanti kita. Dari setiap apa yang kita lakukan ini ada kekekalan. Ya, nikmati kehidupan yang ada sekalipun dalam penderitaan. Karena apa? Itu cuma sementara. Sebab penderitaan zaman sekarang, ya kata firman Tuhan, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Doa saya Bapak Ibu tetap kuat ketika apa? Mengingat, memandang kepada kekekalan. Ya, sementara segala sesuatu itu. Tapi ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita beraktivitas, kita sedang mengirim ya kiriman kepada kekekalan. Jadi artinya apa? Akhirnya kita bisa kuat. Saya bayangkan itu bagi teman-teman yang ya banyak kita di Philadelphia itu kerja di sini capek-capek tapi kirim ke Indonesia. Dan kenapa? Ya mungkin anak, mungkin tabungan di hari tua dan lain sebagainya. Dan ada rasa kekuatan yang baru mengingat itu. Kurang lebih seperti itulah dalam setiap apa yang saudara lakukan. Saudara sedang mengirim sesuatu kepada kekekalan. Sehingga kalaupun saudara kerja keras dalam tanda kutip mengikut Tuhan dalam dunia ini. Saudara tahu tabungan kekekalan itu sedang saudara siapkan. Sehingga apa? Apapun penderitaan, apapun kesakitan itu kita bisa kuat. Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan dengan apa? Tetap hidup dalam rencananya. Sebab di dalam rencananya Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Karena apa? Kekuatan manusia terbatas. Namun kekuatan Tuhan yang saudara andalkan itu tidak terbatas. Dia sanggup membuka jalan saat semua jalan tertutup. Dia sanggup bahkan memberi kehidupan dari kematian. Itu kata firman Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tetap pandang kepada kekekalan. Doa saya firman ini boleh meneguhkan hati kita untuk boleh tetap kuat sekalipun menderita, mengikut Tuhan, mengalami persoalan, mengalami beban, mengalami pergumulan. Karena ada kekuatan baru yang menyertai kita. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, saya minta tolong worship leader kita nyanyi satu lagu yang pertama tadi dan saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, dalam 5 menit terakhir saya ingin mengajak saudara untuk menikmati hadirat Tuhan. Saudara temukan kekuatan baru sebab hanya dekat kasih Tuhan kita dikuatkan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau tahu seluruh detail hidup kami, dan Engkau tetap memilih mengasihi kami untuk menggenapi rencana-Mu. Dalam setiap apapun yang terjadi, kami tahu Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jaga hati kami untuk tetap kuat, mengandalkan Engkau senantiasa. Ku mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, aku berdoa bagi umat-Mu di tempat ini. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, biar mereka terus Engkau bawa untuk kembali berada dalam rencana-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu, Tuhan. Sekalipun kami tidak pahami, tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa itu terjadi. Namun biarlah kami boleh tetap kuat bersama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh terus bergairah melayani-Mu, mengasihi-Mu. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mau hidup dalam rencana-Mu. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Engkau dan memandang kepada rancangan kekekalan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan umat-Mu, turun kekuatan yang baru dan damai sejahtera dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Anda boleh tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi terima kasih Pastor Lasben untuk pesannya. Saudara, seringkali kita lupa ada sisi satu lagi dari kekristenan. Seringkali kita berat dalam soal berkat, yang dibicarakan berkat terus, tapi kita jarang membicarakan sisi yang satu lagi, yaitu tentang suffering, tentang penderitaan, saudara. Karena itu memang bagian dari kita mengikuti Yesus. Yesus sudah bilang, ya, jangan heran kalau kita akan mengalami penganiayaan, karena terlebih dahulu dia sudah dianiaya, saudara. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor Lasben. Ngomong-ngomong soal mengandalkan Tuhan, salah satu yang menginspirasi saya adalah kehidupan Pak Lasben dari awal di Indonesia, pindah ke Iowa, pindah ke Michigan, semuanya pelayanan selalu mengikuti apa yang Tuhan tuntun. Dari Michigan pindah lagi ke sini, saudara, ke Tampa, ke Florida, ke Philadelphia, lalu Tuhan tuntun untuk kembali ke tempat atau tanah kelahirannya tercinta di Siantar, saudara. Dan beliau sudah cerita gereja
gereja di Siantar sudah berjalan dengan baik. Sudah 2 kali beliau mencoba untuk pindah ke Amerika karena gereja di sana sudah menjadi baik. Siapa tahu yang ketiga akan pindah ke Philadelphia ya saudara ya. Kita udah klaim duluan sebelum yang lain klaim saudara. Mari saudara, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Anda boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami seperti firman yang diberitakan pada hari ini, kami mau terus hidup di dalam rencana Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan, dan kami tidak mau kehilangan pandangan akan yang namanya kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan setiap kami ketika kami melalui hal-hal yang tidak enak dan hal-hal yang kami anggap buruk. Hari ini kami mengetahui, hari ini kami belajar bahwa ada rencana Tuhan di dalam itu. Dan rencana Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang terpanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, biar segala sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan, turun atas kehidupan kami dan mengikuti kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, have a great weekend. God bless you, bye now.